Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Mari kita belajar bersama kembali dan sekarang memasuki tema yang keempat, keluargaku. Subtema yang ketiga, keluarga besarku. Nah, sekarang kita memasuki pembelajaran yang keenam. Pembelajaran yang keenam ini merupakan pembelajaran yang terakhir di subtema yang ketiga. Nah, di sini ada ayo bermain peran. Peragakan percakapan di bawah ini. Yuk kita lihat percakapannya. Nah, di sini ada yang sedang bercakap-cakap ya, yaitu kakek dan Siti. Siti, apakah kamu senang berkumpul dengan keluarga? Kata kakek Siti. Kemudian Siti menjawab. Senang sekali, kakek. Jawab Siti ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Masih ada percakapan, kita lanjutkan. Mengapa kamu merasa senang? Tanya kakek Siti. Kemudian Siti menjawab. Siti bisa bertemu dengan paman dan bibi. Siti juga bisa bermain dengan sepupu. Jelas Siti. Nah, nanti di bawahnya silahkan jawab pertanyaan-pertanyaannya. Siapa yang bercakap-cakap? Jawabannya yaitu kakek dan Siti ya yang bercakap-cakap. Kemudian, apa yang ditanyakan kakek? Jawabannya yaitu, apakah Siti senang bermain bersama keluarga? Nah, inilah pertanyaan yang ditanyakan sama kakek kepada Siti. Kemudian, apa yang membuat Siti merasa senang? Jawabannya yaitu bisa bermain bersama paman, bibi, dan sepupu. Nah, inilah jawaban Siti ya, kenapa dia merasa senang. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mengamati. Amati gambar berikut ini. Nah, kita lihat gambarnya. Di sini sudah ada keluarga Udin. Di sini ada Udin, kemudian ada Kak Mutiara, kemudian ada Ibu Fatima, dan ada Pak Rahmat ya. Kemudian di sebelahnya ada gambar sepeda, dan ada gambar mobil. Nah, nanti pada kegiatan ini kita akan membandingkan tinggi benda dan panjang benda. Kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu ayo menulis. Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan gambar pilihan kata-kata di dalam kotak ini. Nah, ini kotaknya ya. Di sini sudah ada kata lebih panjang, kemudian tinggi, pendek, tertinggi, dan terpendek. Nah, kata-kata ini nanti kita pilih dan disesuaikan dengan kalimat yang di bawah ini. Contohnya, ayah Udin lebih tinggi dari ibu. Nah, ayah Udin lebih tinggi dari ibu, betul nggak? Nah, ini seperti ini ya. Berarti betul, ayah Udin lebih tinggi dari ibu Fatima. Nah, kita coba mengisi yang ini ya, kalimat yang belum selesai. Nah, kita coba mengisi kalimat yang masih kosong ini ya. Ayah Udin lebih dari kakak Udin. Nah, kita lihat ayah Udin dan kakak Udin. Berarti ayah Udin dan Kak Mutiara yang ini ya. Berarti ayah Udin lebih tinggi. Nah, berarti di sini jawabannya ayah Udin lebih tinggi dari kakak Udin. Kemudian kakak Udin lebih pendek dari ibu. Nah, seperti itu ya. Silahkan nanti diisi. Nah, untuk mengisi kalimat berikutnya, kita lihat halaman selanjutnya. Yuk kita lihat. Nah, Udin terpendek di keluarga. Nah, seperti itu. Kemudian, ayah Udin tertinggi di keluarganya karena paling tinggi ya. Dan yang terakhir, sepeda Udin daripada mobil mainannya. Berarti di sini lebih panjang. Jadi, sepeda Udin lebih panjang daripada mobil mainannya. Nah, seperti itu ya jawabannya. Kemudian, carilah 10 benda di sekitar kelasmu
Bandingkan mana yang tinggi dan yang pendek. Lalu ceritakan di depan kelas. Silakan nanti cari bendanya ya, misalnya bangku, meja, lemari, papan tulis, dan lain sebagainya. Nanti ceritakan kepada temannya mana yang lebih tinggi, kemudian mana yang lebih pendek. Awas, jangan lupa kalau sedang menceritakan di depan kelas, jangan malu-malu ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ayo mengamati. Di sini ada keluarga Udin yang sedang melaksanakan ibadah bersama ya. Nah, di bawahnya ada teksnya, kita baca. Udin sedang beribadah dengan keluarganya. Senang sekali bisa beribadah dengan keluarga. Apakah kamu pernah beribadah bersama keluargamu? Wah, di sini jawabannya pasti suka ya. Suka beribadah bersama. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ayo bercerita. Ayo ceritakan pengalamanmu beribadah dengan keluargamu di depan kelas. Misalnya melaksanakan sholat bersama, mengaji bersama, atau mungkin sholat Jumatan bersama ya bagi laki-laki. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ayo menulis. Tuliskan pengalaman bermain dan beribadah bersama keluarga besarmu. Di sini misalnya bersama dengan anggota keluarga ada kakek, kemudian ada nenek, ada paman, ada bibi, dan ada sepupu. Nah, nanti silahkan tulis di sini kegiatannya apa saja, kemudian tempatnya di mana saja. Abi kasih contoh ya, salah satunya misalnya kegiatan bersama kakek. Contohnya mengaji. Nah, mengaji bersama kakek. Tempatnya di masjid. Abi kasih contoh lagi kegiatan bersama nenek ya, yaitu misalnya bermain masak-masakan. Tempatnya di teras rumah. Nanti untuk kegiatan bersama paman, bibi, dan sepupu, tulis di sini ya nama-nama kegiatannya, boleh beribadah ataupun boleh bermain. Tempatnya bebas ya, disesuaikan dengan pengalaman yang pernah kalian alami. Nah, nanti untuk kegiatan bersama dengan orang tua, yaitu menggunakan alat pengukur panjang sederhana yang terbuat dari batang korek api. Nanti mungkin mengukur benda-benda yang ada di rumah yang bisa terjangkau ya. Selamat mencoba. Demikian pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.